Kita memasuki penutup dalam surah Al-Fatihah ini. Yang pertama yang kita bahas dalam penutupan surah Al-Fatihah ini adalah pembacaan amin. Ingat, amin itu bukan ayat ya. Dia bukan bagian dari Fatihah. Jadi amin itu hukumnya sunnah, dibaca itu hukumnya sunnah. Terus ada riwayat dari Ahmad dan yang lain ya, dari beberapa imam hadis itu begini, saya bacakan Indonesianya saja biar lebih familiar ya. Ketika imam membaca amin, maka aminlah kalian. Barang siapa yang membaca amin bebarengan dengan aminnya imam dan malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Nah, ini kan enak ya, kita tinggal baca amin itu Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Itu kan luar biasa, pahalanya besar. Nah, kemudian ada dua versi menurut para imam fikih ya, ulama fikih itu. Misalnya Hanafiyah dan Malikiyah itu membaca amin itu sirri. Sirri itu ya lirih gitu. Dalilnya itu di dalam Al-Qur'an itu tadarru'u wa khufyah. Jadi kalau berdoa itu ya berdoalah dengan sirri gitu. Maka Hanafi dan Maliki itu membacanya sirri, tetapi Syafi'i dan Hambali itu membacanya jahar pada sholat yang jahar atau dibaca keras. Ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, itu adalah menurut madhabnya Syafi'i dan Hambali. Kemudian begini, amin itu sebenarnya maknanya apa sih amin itu? Amin itu kan kata yang singkat ya, satu kata yang singkat, tapi maknanya dalam bahasa Indonesia itu panjang gitu. Kalau Arabnya itu istajib du'aana gitu. Ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa-doa kami. Nah, doa-doa kami itu apa saja di dalam Al-Fatihah? Itu ringkasan materi kita kali ini. Pertama misalnya kalau kita lihat itu doa itu ada di ihdinas siratal mustaqim. Keterangannya sudah kita sampaikan pada pertemuan pada video sebelumnya. Kita memohon semoga diberikan petunjuk oleh Allah. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu untuk selalu berjalan di jalan yang lurus gitu. Akidah yang benar. Karena tidak sedikit orang yang sudah masuk Islam kemudian murtad. Dan ini terjadi pula pada masa Nabi dulu. Pada saat Nabi meninggal dunia ada gerakan-gerakan yang menyusun kekuatan murtad dari agama Islam. Kemudian Abu Bakar dengan kebijakannya memberantas para orang-orang yang memberontak itu tadi. Nah, itu adalah doa yang pertama, semoga kita itu ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran. Nah, kita itu tidak sadar ya, sebenarnya Quran itu membicarakan kita, bukan orang lain. Karena itu begini, karena itu pemaknaannya itu tidak khusus. Misalnya ini al-maghdub ini dimaknai dengan Yahudi, ad-dallin ini dimaknai dengan Nasrani. Kenapa juga ini tidak langsung Yahudi saja dan ini tidak langsung Nasrani saja? Nah, karena begini, karena Al-Quran itu bersifat umum yang ingin menyentuh psikologi kita, yang ingin membicarakan kita, bukan orang lain gitu. Anapun sampelnya, seperti dulu itu Yahud, seperti Nasrani itu sampel. Jadi sebenarnya Quran itu ingin membicarakan dan ingin berdialog kepada kita. Kita siapa ya? Kita dimanapun kita berada, termasuk orang Kediri, termasuk orang Jawa, termasuk orang Indonesia, dan dimanapun mereka berada. Nah, Quran itu mengajak dialog kepada kita supaya kita mengambil ibrah atau pelajaran dari apapun yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Karena itu maknanya itu bersifat umum. Kemudian An'amta misalnya. An'amta itu kenapa tidak menyebutkan langsung Ibrahim, kenapa tidak langsung menyebutkan Nabi Musa, kenapa tidak langsung menyebutkan Nabi Isa, dan seterusnya. Karena Al-Quran memang ingin berdialog dengan kita, ingin berbicara dengan kita. Ya Allah, semoga Engkau beri petunjuk kepada kami jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat.
Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu siapa? Ya orang-orang yang hari ini sukses. Itu loh orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang bahaya usaha titik delalah berhasil. Apapun yang ia pekerjaan atau bidang apapun yang ia geluti delalah ya berhasil. Itu kan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, kita berdoa seperti itu. Begitu loh. Jadi Al-Quran ini tidak membicarakan orang lain, tetapi membicarakan kita. Nah, contoh spesifik dari apapun yang dibicarakan Quran itu sebenarnya nyinggung kita dan ingin membawa kita atau mengajak kita berdialog dan menjalani hidup itu seperti hanya Al-Quran begitu. Karena kalau Quran itu dijadikan ruh dalam berkehidupan, maka itulah yang sesuai dengan pujiane wong Jawa. Agami Islam agami kulo, kitab Al-Quran panutan kulo kan begitu ya. Nah, kenapa kita tidak menjadikan Quran itu sebagai panutan ya? Karena kita memang tidak menjiwai Quran, seolah-olah Quran itu turun 1400 tahun yang lalu, turun di Mekah, terus membicarakan Yahudi, Nasrani, tidak menyinggung kita sama sekali. Padahal itu kita banget yang dibicarakan itu kita banget. Oleh karena itu tafsir Kediri ini mencoba membawa kita menjadi bagian dari orang yang menjalankan Quran itu. Seperti salah satu buku yang saya tulis judulnya Tafsir Sahabat. Kemarin saya lupa penerbitnya Parafrasa Alirboyo itu saya menyebut ini. Sahabat Nabi itu menjadikan Al-Quran itu sebagai ruh kehidupan, sebagai motivasi kehidupan. Pada saat Umar bin Khattab menyerang sebuah kerajaan yang memiliki benteng begitu tinggi, di depan benteng itu ada sungai yang sangat luas sehingga mereka terhalang oleh sungai. Kalau ingin mendekat itu sangat lama, pasukan muslim itu tidak berani menyeberang sungai yang begitu luas itu, karena setelah itu mereka masih menghadapi benteng yang begitu tinggi. Kemudian apa motivasinya? Motivasinya adalah Quran. Panglima perangnya saat itu memacu kudanya dengan keras, kemudian membaca ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan yang besar dikalahkan oleh pasukan kecil yang dengan izin Allah begitu. Jadi Quran itu sebagai ruh, dan akhirnya istana itu tumbang, rajanya tunduk pada pemerintahan Islam. Itu adalah ruh cerita masa lalu yang disampaikan oleh Al-Quran menjadi penyemangatnya umat Islam pada masa sahabat. Kemudian juga pada saat Rasulullah wafat, itu Abu Bakar pada saat Rasulullah wafat, Umar itu mendengar berita bahwa Rasulullah wafat. Itu bahasa Jawa saya begini. Sopo sing ngomong otak babat begitu. Siapa yang bicara tadi? Saya penggal nanti kepalanya. Karena Umar itu orang yang kasar ya. Dia tidak sabaran gitu. Langsung eksekusi gitu aja. Nah, akhirnya Umar itu sudah mengayunkan pedangnya begini. Siapa yang ngomong tadi? Rasulullah wafat itu. Terus yang bisa melerai dari emosinya Umar bin Khattab itu adalah Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar waktu itu? Yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah membaca ayat wa ma Muhammadun illar rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul dan telah berlalu beberapa rasul. Artinya apa? Mereka juga meninggal dunia gitu. Dan pada saat ayat itu dibacakan oleh Abu Bakar, Umar itu baru sadar, ya Allah, pedangnya itu terjatuh pelontang dan Umar itu tersungkur. Dia seperti tidak percaya kenyataan bahwa Rasulullah benar-benar wafat. Nah, itulah ruh Qur'ani yang menjiwai manusia, sehingga ketika dia berjalan itu adalah berjalannya seperti hanya berjalan Al-Quran. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan oleh Allah ketika menurunkan Quran itu, supaya benar-benar diamalkan dan menjadi jiwa yang Qur'ani, sehingga mereka bisa selamat dunia wa akhirat. Sekian ngaji tafsir pada kesempatan hari ini. Surah Fatihah sudah selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.